Sungai Citarum tetap tenang. Di hulu airnya turun kencang. Sayang, pendangkalan hingga banjir kerap datang. Berikutnya di hilir, sampah dan air kotor kian membentang panjang. Dan kisah petani di Kabupaten Bandung menguak bahwa pengelolaan Sungai Citarum gamang. Agus Derajat bersama para petani di Kertasari, Bandung mengkhawatirkan kondisi hulu Sungai Citarum. Mereka bertemu dan berdiskusi secara berkala. Oleh perkebunan luas, beda dengan nanam sayuran. Kalau nanam sayuran mah dengan apa? Dengan lahan yang sempit. Bagi mereka, sungai adalah penghidupan. Tapi kini, pertanian di sekitar sungai terancam. Ada harapan kita untuk Agus dan kawan-kawan harus pindah karena konservasi Sungai Citarum. Konservasi untuk mencegah pendangkalan dan pencemaran di hulu Citarum. Jadi gini, di kita ini banyak penduduk gitu ya, yang ketergantungan hidupnya itu ke hutan. Dan ketersediaan lahan juga kecil di sini. Mereka tidak punya sebetulnya apa yang namanya dikatakan petani, tapi mereka itu tidak punya lahan. Yang akhirnya mereka menggarap di lahan-lahan negara yang dikuasai oleh perkebunan juga oleh perhutani. Lahan di Kertasari memang terus menyusut. Pertanian sayur yang berjaya kini tersisa di pinggir sungai. Padahal mayoritas lahan seluas 15.000 hektar menganggur. Seperti ini, mana petani lahan tidak punya. Jadi sama sekali tidak punya harapan untuk atau punya tujuan untuk merusak lingkungan atau gimana. Padahal kami juga petani peduli sama lingkungan gitu. Tapi mungkin petani karena tidak ada mungkin daya berpikirnya juga sederhana dan sumber daya pikir manusianya yang kurang ya. Jadi taunya yang penting selama ini bisa menghidupi keluarga aja sudah bersyukur seperti itu. Ya, Nandang dan warga lain hanya tahu bertani sayuran. Kendati pemerintah menilai sayuran tidak cocok di pinggiran sungai karena memicu pendangkalan. Tetapi bagi petani, sayuran mudah karena masa tanam dan panennya singkat. Sadar, tapi mungkin ya zamannya sudah seperti ini ya gimana. Mau tidak mau ya kita lihat aja ke depan gitu. Semuanya ke depan mungkin ada semacam rahasia lah, kita tidak tahu hari esok seperti mau bagaimana. Yang penting kami bisa hidup hari ini aja. Daerah aliran Sungai Citarum yang menyusut dan dangkal terus bertambah. Bahkan dalam kurun waktu hampir 9 tahun, lahannya berkurang hingga 90%. Permukiman, pertanian, peternakan, serta industri mengalihkan fungsi hutan lindung di pinggiran Sungai Citarum. Kertasari, tempat mata air Sungai Citarum bermula, mayoritas masyarakat memakan lahan untuk bertani dan juga beternak. Ya, satu dilema lagi adalah pencemaran air sungai. Warga beternak di dekat aliran sungai tanpa mengolah limbahnya. Tak sampai 1 kilometer dari hulu, air sungai tercemar oleh limbah kotoran ternak milik warga. Sebetulnya kami juga ingin tidak mengotori masalah Sungai Citarum itu. Itulah solusinya, harus ada pihak-pihak atau yang lain yang bisa menampung masalah kotorannya ini. Pemerintah tetap punya alasan. Tapi sekali lagi, alih fungsi lahan tetap sama saja membuat warga beralih profesi atau pindah lahan bertani. Sifatnya mungkin insentif aja gitu, tapi nggak secara fokus ya, kita belum. Misalnya mungkin nanti kita koordinasikan dengan sektor lain, saya kira itu. Jadi harus ada keterpaduan dengan sektor lain. Itu sering ada istilahnya mungkin secara konsepsi itu sudah ada bahwa itu harus ada keterpaduan, tapi yang jadi sulit implementasinya
memadukannya antar sektor itu yang agak mungkin yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Wilayah hulu Sungai Citarum terus tergerus, kian menyempit. Seperti juga perjuangan para petani dan peternak tradisional yang tetap terkejut bahwa hutan lindung di hulu Sungai Citarum telah beralih fungsi dan warga harus siap jika akhirnya penghidupan mereka berganti. Tim Liputan Kompas TV.